Halo semua, perkenalkan kami mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, saya Rizky Suraya Sundus dengan NIM 2130324414 dan teman saya. Dan saya, Vita Mumtazun Nuha dengan NIM 2130324415. Kami akan memaparkan problematika vaksinasi COVID-19 dengan analisis ESD atau Education Sustainable of Development. Sekarang ini, pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani situasi tersebut adalah dengan mengadakan vaksinasi. Vaksinasi itu apa sih? Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin dengan cara menyuntikkan maupun meneteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2021 loh. Pemerintah telah melaksanakan kampanye kepada masyarakat Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19 guna memutus penyebaran COVID-19. Namun tidak semua masyarakat dapat menerima program vaksinasi ini. Banyak banget loh respon negatif yang diberikan masyarakat untuk program vaksinasi ini. Penyebab masyarakat memberikan respon negatif yaitu tersebarnya hoaks tentang vaksin mengandung babi. Benar nggak ya? Apakah benar vaksin itu mengandung babi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Menurut Lestari 2021, hoaks yang mengatakan vaksin mengandung babi mengacu pada vaksin merek AstraZeneca. Pada pembuatan vaksin ini digunakan salah satu bagian babi, yaitu enzim tripsin babi. Enzim tripsin tersebut digunakan hanya sebagai katalisator. Setelah proses pembuatan selesai, produsen akan membersihkan, menyaring, dan mengencerkan zat tersebut sampai menjadi vaksin. Jadi, tidak ada lagi kandungan enzim babi di dalam vaksin yang diproduksi. Dengan adanya perbedaan perspektif yang beredar di masyarakat, kami telah menganalisis problematika vaksinasi ini berdasarkan Education Sustainable of Development atau ESD sebagai berikut. Yang pertama, education. Pengetahuan merupakan hal mendasar dan sangat penting dalam apapun termasuk mengenai vaksinasi. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang vaksin COVID-19 menyebabkan masyarakat mudah termakan hoaks seperti vaksin COVID-19 AstraZeneca mengandung babi. Hal ini tentu menghambat jalannya kelancaran kegiatan vaksinasi yang diadakan pemerintah guna pencegahan virus. Solusinya, diadakan sosialisasi mengenai vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat di Indonesia sehingga menambah pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya vaksinasi. Yang kedua yaitu peace education. Masyarakat telah terbelah menjadi pro dan kontra akibat problematika vaksinasi COVID-19. Solusi yang dapat diberikan yaitu pemerintah dapat bekerjasama dengan tenaga medis untuk memberantas berita hoaks mengenai vaksin mengandung babi. Pemberantasan hoaks tentang vaksin COVID-19 yang mengandung babi dapat dilakukan dengan cara menyebarkan fakta tentang pembuatan vaksin COVID-19 dengan bahasa yang komunikatif sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Dengan begitu, perseteruan antara masyarakat pro dan kontra dapat mereda. Yang ketiga, welfare education. Vaksinasi dapat meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga angka kesejahteraan pun meningkat.
Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan vaksinasi massal ke seluruh penjuru Indonesia termasuk pelosok desa. Yang keempat yaitu human right education. Setiap elemen masyarakat berhak mendapatkan vaksin untuk menjaga dirinya sendiri dan orang-orang di sekelilingnya. Untuk itu, pemerintah dapat melaksanakan vaksinasi untuk segala usia, dari bayi hingga lansia. Namun, pelaksanaan vaksinasi untuk segala usia harus berdasarkan dengan aturan medis dan riset yang telah dilakukan. Yang kelima, multicultural education. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen. Oleh karena itu, pemberian vaksin dilakukan secara adil dan menyeluruh dengan tidak membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, ras, dan budaya sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial di masyarakat. Untuk itu, pemerintah sebaiknya mengadakan vaksinasi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, teman-teman udah tahu kan kebenaran tentang vaksinasi? Untuk mendukung pemerintah, teman-teman bisa loh mengajukan usulan untuk mengadakan sosialisasi tentang vaksinasi, kemudian membantu pemerintah untuk memberantas hoax tentang vaksinasi dengan menyebarkan fakta-fakta tentang vaksinasi, dan jangan lupa untuk ikut program vaksinasi. Perlu diingat, produk akhir vaksin tidak mengandung babi sama sekali ya, karena sebelumnya telah dibersihkan loh. Salam sehat semuanya. Semoga video ini membantu. Dadah!